Nah, aku bingungnya bagaimana kamu zona 1 ketika tanjakan Pautuding atau Jemplang misal. Kan pasti Ada maksanya. ada maksanya. Enggak, saya nggak push. Jadi Cuma puter doang. senyamannya aja gitu. Iya, Kak, Jemplang itu kan aku sama sekali nggak berhenti, nggak nuntun. Wih. Jadi dari bawah itu, saya cuma speed cuma 10, 9. 10 Dari kenceng, bawah. Bro. Teman-teman, 2026 bulan Agustus berarti bulannya Bentang Jawa. Seperti biasa tiap tahun pasti ada podcast tentang Bentang Jawa. Pemenangnya atau storyteller menariknya biasanya tampil di main sepeda. Kali ini hadir juga Zidan. Sudah di tengah-tengah kita. Dan kali ini yang mau tanya-tanya bukan saya sendirian. Ini ada Om John Bumiharjo. Karena kalau saya yang nanya, saya kan pernah ikut Bentang Jawa, tapi kan saya sudut pandang tengah. Bukan belakang loh, tengah ya. Kalau Om JB kan tahu sudut pandang depan. Saingan sama Zidan juga tahun 2025. Waktu itu Zidan finish nomor 4. Ya, 2005 nomor 4. Om JB finish nomor 5. Nomor 5. Iya, kamu nomor 5, iya. 5. Jadi sempat saingan berdua ini tahun 2024, ya. 2024 kamu nomor 2. 2024 nomor 2. Sorry, Zidan waktu itu nomor 2, Om JB finish nomor 5 karena dia sakit waktu itu. Harusnya dia nomor 3 waktu itu, ya. Jadi ini ada dua perspektif. Sebagai informasi saja, Zidan Atala Noval Hidayat finish tahun ini dalam waktu 81 jam 40 menit 44 detik dengan kecepatan rata-rata 18,3 km per jam. Itu setara dengan 3 hari, 9 jam, dan 40 menit. Juara duanya ini orang Swiss ini, jagoan pemegang rekor dunia lintas Afrika ya. Namanya Adrian Lichty, orang-orang nyebutnya Mr. Lecet ya. Mr. Legend. Yang finish 5 jam di belakang Zidan. Juara tiganya ini selamat Om Berry Perdana Putra yang finish dalam waktu 95 jam 49 menit. Jadi hanya 3 orang ini yang finish di bawah 100 jam. Karena Joko Sumalis yang finish nomor 4 itu 102 jam. Jadi selamat buat Zidan, akhirnya jadi juara Bentang Jawa. Kamu berapa kali ikut Bentang Jawa? 3 kali. 3 kali, tahun 2024 finish nomor 2. Jadi sudah hampir itu kan? Iya. Kalah sama Kibar ya waktu itu, sama Yusuf Kibar. Terus kemudian tahun 2025 malah finish nomor 4 dan akhirnya sekarang menang. Ini kalau aku boleh tanya, pelajaran dari 2024 2025 yang kamu lakukan beda apa tahun ini? Itu mungkin pertanyaan pertama aja dulu. Kalau dari 2024 ya, Iya. saya kan pakai setup minimalis. Itu hampir ya. Sama Kibar itu kurang 80 kilo saya bocor. Ban bocor. Ban bocor. Jadi waktu itu sempat di depan ya? Iya. Terus ban bocor, itu berarti digumitir? Sebelum gumit. Sebelum gumitir? Nah, di situ saya belajar. Belajarnya dari tahun ini ya. Ya. Kayaknya saya harus balik ke setup minimalis lagi. Soalnya tahun 2025 saya mulai banyak bawaan itu. Kenapa kok tahun 2025 mutusin banyak bawaan? Soalnya aku juga belajar gimana ya. Kayak pengen nyoba yang lain-lain gitu. Jadi tahun 2026 kembali ke 2024. Iya. Jadi murni ngentengin sepeda. Iya. Banyak banget selisihnya tuh ya. Iya. Tahun ini dikurangi banyak. Iya. Tapi 2024 juga kondisi kurang fit juga sih itu. Dari start itu udah drop kondisi. Tahun 2025. Oh, 2025 ya. Tapi kamu merasa dalam 3 tahun ini kamunya yang improve atau kan nggak mungkin cuma setelan sepedanya, latihannya ada yang beda atau apa? Kalau latihan paling kenceng justru di 2025 sih. Kayaknya overtrain. Overtrain. Oke, berarti ini sudah mulai dapat sudah mulai dapat benang merahnya lah apa yang dilakukan ini kan, kayak terlalu ngegas nggak baik, harus dimundurin dikit. Nah, oke, nanti kita akan kembali ke soal Bentang Jawanya itu, tapi nama kamu ini kan sebenarnya mulai muncul ya 2024 itu kan sebenarnya kan, waktu di East Java Journey ya. Iya. Waktu itu kamu menang. Dan waktu itu kamu masih welek dan kamu masih welek. Sekarang udah kinclong itu. Udah punya pacar lagi. Nah, sebelum itu kamu kan bukan anak ultra sebenarnya kan? Bukan. Jadi ini kita tarik mundur ya. Usia sekarang
27. 27. Berarti Tahun waktu ini itu 27. ya, berarti Muda. waktu itu masih umur 24 25 ya waktu Iya. itu ya. Nah, kenapa ini kita dari awal cerita Zidane ini. Dari dulu memang balap sepeda kan kamu kan ya? Iya. Ya ikut balapan lah, ikut tim balap segala Iya. macam kan ya. Terus kenapa kamu memilih pindah haluan ke ultra sebelum kita tahu kamu ternyata jago ultra? Sebenarnya awal itu kan saya ikut open gitu. Open itu maksudnya? Main open. Main open. Main open, oke. Main open di situ saya udah mulai dominan. Ini balapan normal kan maksudnya? Iya, balapan normal. Terus saya disuruh nyoba elite. Di elite saya keteteran. Oh, Akhirnya coba hal baru. Pengen nyoba ultra. intinya ya ini memang pilihan karir kan. Ketika saat masih kategori umur atau open, Iya. kamu bisa berprestasi. Iya. Tapi ketika disuruh naik ke elite ini sudah beda lagi Iya. ya gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk banting setir, Iya. cari sesuatu. Tapi waktu kamu pindah ke ultra itu, kamu merasa yakin bisa berprestasi atau nyoba-nyoba dulu? Nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Jadi EJJ itu kamu nyoba-nyoba waktu Iya. itu? Itu pertama kali kamu ikut ultra? Iya, pertama kali. Waktu itu masih 1.200 kilo ya, belum 1.500 kilo. 1.500. Oh sudah 1.500 waktu itu. Wih, Oh, EJJ kedua ya? EJJ kedua berarti Kedua, ya. berarti. Yang kedua. Yang pertama kan yang 1.200 itu kan. Iya. Ya. Oh, jadi waktu itu kamu memutuskan udah aku nyoba ini, terus yang kamu rasakan waktu pertama kan langsung 1.500 kilo kan. Iya. Itu apa yang setelah begitu kamu pindah itu ada penyesalan nggak atau merasa oh aku di sini aja deh gitu? Enggak sih ya, kayak dicoba dulu aja gitu. Dicoba dulu terus dipelajari dulu. Kalau emang cocok nanti ya berarti rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Pinter. Nah, jadi ketika kamu EJJ kamu langsung juara waktu itu kan ya, langsung juara, ya saingan cukup ketat, terus kemudian kamu yang menang. Aku ingat waktu itu ayah kamu datang nyium kamu segala macam kayak gitu. Mengharukan juga ini waktu. Cuma waktu itu dia masih jelek, masih kucel banget itu. Sekarang dia finish pun udah kelihatan lebih keren gitu sudah. Aura starnya sudah muncul John ya. Aura bintangnya udah muncul. Waktu itu belum. Waktu bilang ini zombie anak ini. Karena semua anak ultra kalau finish tuh kayak zombie kan ya gitu. Iya. Nah, begitu kamu menang EJJ, kamu langsung memutuskan ikut Bentang Jawa waktu itu. Iya. Nah, waktu itu dan langsung ngegas ya, nomor 2. Iya. Nah, 24 ya? tahun 2024 kan ya? Iya, langsung nomor 2 waktu itu. Udah hampir menang, cuman kan ban bocor tadi dia cerita kayak gitu. Nah, saat kamu ikut Bentang Jawa tahun 2024 kamu sudah mantep di ultra atau masih mungkin aku balik lagi ke elite atau apa kayak gitu? Udah mantep di ultra. Udah mantap di ultra. Jadi sejak saat itu udah targetmu udah ultra kayak gitu. Iya. Ya ini jadi teman-teman ya kayak ya ini mungkin kita harusnya nggak tahu John ya. John ini kan lumayan kuat kan ya. Dia kan apa aja bisa, gravel bisa, time trial jago, nanjak juga jago. Kalau aku ini kan magak John. Sprinter bukan, climber bukan, apa-apa bukan. Memang harus cari haluan kan. Kita mau kemana kayak gitu. Nah ini Zidane udah ada cerita bahwa ketika dia meniti karir balapan di elite dia bukan rezekinya, dia pindah ke ultra dan sekarang jujur ya ini salah satu superstar ultra Indonesia kan kayak gitu. Nah tapi kamu kan 2 tahun nggak bisa menang di Bentang Jawa. Mm-mm. Nah waktu tahun lalu kamu nggak malah lebih buruk nomor 4 itu, nomor 4 itu. Kamu kan pasti mikir Bentang Jawa tahun ini berikutnya kan? Iya. Apa yang ada di kepala kamu waktu itu? Ya harus ngerubah total. Ngerubah total itu apa? Coba dijelaskan dari orangnya, dari sepedanya tadi udah disampaikan. Oh kembali ke setelan minimalis. Orangnya kayak gimana? Dari latihan juga sih, nggak perlu terlalu ngegas atau gimana. Jadi latihannya malah Diturunin. diturunin. Iya. Oke, John nanti mungkin bisa bantu aku ini kan. John ini kalau latihan dia di kapal kalau langsung dia nyebutnya istilahnya haragiri, dihabisin sehari 500 kilo atau apa kayak gitu. Nah, latihanmu 2025 dengan 2026 bedanya apa? Kan banyak yang pengen tahu nih latihannya Zidane kayak gimana. Yang kita tahu kamu di sini kalau kita sering ketemu di Tikum kan biasanya kan. Zidane ini kalau saya lihat sebenarnya dari speed sebenarnya kan nggak terlalu kenceng kan John. Iya. Tapi konstan terus, cadence juga nggak terlalu tinggi. John ini cadence-nya tinggi. Dia bisa dia di atas 90 ke 100 terus kayak gitu. Cadence-mu paling 80 sampai 90 ya kan. Tapi terus nggak berhenti. Nah, dari 2025 ke 2026
2025 dulu kamu nyebut overtrain. Overtrain itu apa? Contohnya, misalnya kayak hariannya berapa kilo, kemudian latihan itu kalau aku tahun lalu itu ya, itu per minggunya itu aku pukul 20 jam ke atas. 20 jam ke atas? Per minggu. Berapa kilo itu? Kalau kiloan nggak ngitung sih. Bisa 3.000 itu? Enggak Enggak, di atas 2.000 lah, di atas 2.000. 2000-an mungkin. 2000-an mungkin ya. 2000 kilo. Nah, tahun ini kamu ubah jadi berapa? Berapa jam? Tahun ini cuma 15 jaman. Dikurangi 5 jam. Sisanya? Sisanya cuma latihan bodyweight aja. Oh, ada free weight-nya ya? Iya. Oh, main jadi penguatan ya. main penguatan ya. Termasuk upper body. Enggak sih. Upper body enggak? Core dong. Cuma main core ya. Iya, tiap hari. Tapi nggak ada latihan melek. Enggak ada. Nggak ada latihan nggak tidur ya. Nggak tahu, nggak tidur itu bakat-bakatan dulu. Susah soalnya kalau nggak tidur itu kan nggak tahu ya, aku apa mungkin karena kita beda 20 tahun. Ternyata kita beda 20 tahun. Ya ternyata kita nggak belakang-belakang kamar. Cover 20 tahun, bro. 20 tahun ya. Aku dulu 20-an nggak tidur 64 jam ya pernah John aja. Wah, tapi kalau dalam 3 hari tidurnya cuman Bentang Jawa ini. Kita ngomongin sekarang kita ke Bentang Jawa ya. Dia 81 jam. Kamu tidur total berapa jam? Nggak sampai 1 jam mungkin. 60 sampai 70 menit. Total. Oh, berarti kali ini lebih banyak tidurnya. John, 60-70 menit itu selama 1.500 kilo. Bro, JJ 40 menit, bro. Oh iya, sih kamu. 40 menit 3 hari. Astaga. Ini 60 sampai ini 1 jam sampai ya tetap nambah dikit tidurnya. Nambah dikit ya. Nambah 20 menit tidur. Aku tahun lalu tidur 5 jam sehari. Berarti sehari 20 menit. Sehari 20 menit. Sehari 20 menit. Itu 20 menit langsung 20 udah. Enggak. Ada yang aku itu cicil. Masih dicicil. Oke, kamu yang bisa hari kamu nilainya kayak gimana tuh? Aku udah di luar komprehensif. Hari kiri itu enggak tidur. Aku tempatkan di hari terakhir. Ya. Itu. Kenapa? Habis itu pasti hancur udah. Sekalian finish, selesai. Iya. Aku enggak tidur. Tapi kalau enggak tidur, terus besoknya masih jalan lagi, nggak bisa. Pasti ngantuk terus. Nah, itu. Kamu ngatasi ngantuknya apa? Caffeine pill. Enggak sih. Aku justru kemarin itu nyoba tanpa kayak minuman soda kayak cola gitu. Oh, less sugar. Less sugar. Ya, less sugar. Oh, gula bikin ngantuk. Iya, gula nge-spike ya? Iya. Gula ada spike-nya, betul Iya. sih. Jadi kamu malah latihanmu juga sudah kayak gitu berarti? Tanpa ya? kopi berarti? Ada sedikit-sedikit. Waktu Kalau malam doang. Ya. Oh, tetap ada kafeinnya berarti. Ada kafeinnya. Tapi kalau nggak tidur ya umur masih segitu ya? Tapi iya, kalau hari ini nggak tidur, besoknya siang gitu mata apa masih bisa mikir? Bisa ya? Aku tidurnya siang. Tuh, kan cuma 20 menit. Cuma 20 menit. Kan cuma 20 menit. Setelah 20 menit waktu goes lagi gitu dengan lalu lintas, dengan teriknya matahari gitu, apa nggak ngeleang? Ngeleang itu apa ya? Ngeleang itu kayak nge-fly ya? Iya, enggak. Kalau aku itu ya cuma tidur 10 menit. Itu gitu udah mata udah cerah gitu. Cerah. Kan kayak kalau mau micro sleep gitu kan mata buram kan? Iya, mata kan rasanya kan mau di melek-melek kan nggak bisa. Iya. Rasanya mau nutup aja. Apalagi turunan kan. Kalau turunan, kalau tanjak otomatis kita melek. Iya. Kalau turunan itu yang langsung kepingin tidur. Nah itu ini orang dua ini akan bisa cerita lebih relevan satu sama lainnya. Aku ngerasain power nap itu cuman Bentang Jawa tahun lalu hari terakhir. Habis turunan Senduro itu kan ngantuk kan, lama panjang gitu kan yang ke arah Jember itu loh. Melawan angin lagi. Terus saya pakai sama Joko waktu itu, jok mataku sudah nggak bisa kompromi nih. Terus begitu ada minimarket, aku langsung minggir, Jok, aku tidur. Jadi sepeda aku senderin, aku udah langsung tidur aja. Bangun, seger. Aku tanya ke Joko, aku tidur berapa lama? 20 menit mas. Jadi memang 20 menit itu bisa
beda banget memang. Cuman kan aku sudah hari-hari sebelumnya aku udah tidur 4 jam, Tidur, 5 iya. jam, 3 jam. Lah ini 20 menit sehari, 3 hari. Ini aku nggak bisa. itu pasti nggak bisa. John mungkin bisa. Aku yang nggak bisa power nap-nya. Power nap-nya. Kamu tidur. Jadi kalau tidur harus tidur. Berapa Kalau jam? 4 jam, 5 jam. 4 jam. Kalau aku power nap yang terjadi ya, waktu itu pernah waktu EJJ kita cerita EJJ barusan ya. Iya. Itu kan turunan malam gitu. Waduh, udah mata udah rasanya nggak bisa buka lah. Wah, ini bahaya ini. Iya. Saya sudah tahu ngelayang bahaya, banyak lubang, jadi saya minggir dengan harapan bisa power nap. Begitu minggir, saya tidur. Nggak bisa tidur, cuma maksudnya ini tetap sadar gitu loh, nggak tidur. Aku leye-leye 20 menit juga tetap nggak bisa tidur. Akhirnya jalan lagi, paksa terus sampai akhirnya nemu hotel baru tidur. Baru bisa tidur. Susah power nap-nya itu. Jadi ya itu sekali teman. Jadi memang ya ada bakat-bakatan kan kayak gitu kan ya. Iya. Ya kan semua yang ultra kan harus bisa nggak tidur ya kan. Ini kan Iya. yang 3 besar ini ya tidurnya. Adrian sempat tidur berapa jam tuh karena sempat. Adrian kalau tidur itu harus lama. Iya. Dia 2 jaman kalau Iya. tidur. Dia kan Lama 2 jam. Beda dunia bro. Jadi ya memang teman-teman kalau ditanya resepnya apa ya memang nggak bisa karena Nggak tiap bisa, orang beda-beda beda-beda. dan itu bakat-bakatan gitu ya apalagi menang umur kan kayak gitu. Jadi tapi kamu sendiri memang tahu dari dulu kamu tahan kayak gitu atau baru nyadar ketika ikut ultra? Kalau aku sih dari awal belajar sendiri ya. Dari ultra itu. Kan dulu sempat 600 kilo. 600 kilo sendirian gitu. Jadi aku belajarnya itu pokoknya kondisi tubuh itu jangan sampai benar-benar drop. Kalau drop itu tubuh nggak bisa fit kembali dengan power nap. Jadi ketika goes nggak, kalau misalnya ini kemampuanmu 100%, berapa persen? Ini aku kira-kira paham maksudnya. Jadi dia yang maksudnya jangan sampai capek itu bukan berarti jangan sampai capek, tapi Iya. misalnya kapasitasmu itu 100%, kamu berapa persen? 80, Nggak 70? sampai 60. Oh, nggak sampai 60, Jan. Jadi benar-benar ya kayak Iya. dalam konteks kita kayak goes santai kan gitu, zone 1 kan ya, zone 1, zone 2, jadi jangan sampai. Cuman kan zone 1-nya dia sama kayak, atau zone 1-mu kan kenceng masih. Nah, aku bingungnya bagaimana kamu zona 1 ketika tanjakan Paltuding atau Jemplang misal. Kan pasti Ada maksanya. ada maksanya. Enggak, saya nggak push. Jadi Cuma puter doang. senyamannya aja gitu. Iya, Kak, jemplang itu kan aku sama sekali nggak berhenti, nggak nuntun. Wih. Jadi dari bawah itu, saya cuma speed cuma 10, 9. 10 Dari kenceng bawah. bro. Loh, di gradien 5 gitu kan 10 kan pelan. Waktu di bawah ya, waktu mau iya. gubuk kelakah itu ya? Iya, itu. Gubuk kelakah ya. Yang lain kan kalau aku lihat kan dia udah 15, 14. Aku cuma jaga di 10, 9. Tapi pokoknya jangan sampai berhenti. Jangan, tapi pokoknya ya, Iya. ya kayak meditasi kan, santai, tenang, kayak gitu. Iya. Sebenarnya sama, aku juga sebenarnya juga begitu. Tapi tetap ngantuk. Aku juga nggak pernah nge-push, aku mainnya zona 2 bawah gitu. Ya, zona 2. Zona 2. Kalau aku batasi biasanya jangan sampai 200 watt kayak gitu. Itu kan tiap Ya, orang tiap orang ngukurnya beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau saya nanjak supaya nggak capek, pokoknya nyentuh 200 watt aku langsung melanin kayak gitu. Iya. Toh aku segitu Bromo ya bisa di bawah 3 jam kan kayak gitu kan. Nah, aku tahun ini juga nyoba satu lagi. Apa itu? Fokus di heart rate. Jadi aku nggak pakai power meter tahun ini. Tahun ini nggak pakai power meter. Oh. Dia nggak bisa, dia kalau nggak pakai power meter kayak orang buta dia. Iya. Kayak anak kecil nggak ada induknya. Jadi kenapa kamu memutuskan tidak pakai power meter sama ke heart rate? Yang kamu rasakan apa bedanya? Soalnya heart rate itu kayak rate seberapa fit tubuh kamu. Kalau power meter itu aku melihatnya kayak seberapa tinggi kapasitas kamu. Jadi kamu mendengarkan jantung, Iya. bukan ngikuti kekuatan. Iya. Menarik juga ini. Jadi kalau heart rate-nya rendah aman. Aman. Kalau tinggi diturunkan. Mm-mm. Tapi kalau rendah terus nggak mau naik gimana? Kalau rendah terus nggak mau naik, ya pakai istirahat. Itu pasti bisa. Langsung berhenti. Iya. Berhenti, ya nap-nya itu berarti. Dinapkan atau cuma santai-santai? Santai bisa.
Oh gitu. Nah, ini approach beda, ini ilmu baru ini. Mau kamu coba? Ilmu baru. Boleh tanya, ini heart rate-mu yang kamu anggap heart rate aman saat sepedaan aman tuh gini, tidak tinggi juga tidak kerendahan. Karena kita tahu kalau ultra itu kan heart rate kita rendah banget kan. Kayak waktu saya lebih gila, heart rate ini cuma 113, 115. Ini sudah hari keempat gitu kalau buat aku. Ini kan was-was juga gitu, ini udah nggak bisa naik, udah nggak mau naik gitu, karena kita sudah terbiasa zone 1, zone 2, terus kayak gitu. Nah buat kamu itu berapa heart rate yang kamu target, yang kamu lihat untuk usiamu? 120, 125. 120, 125, ya masih agak tinggi sih. Tinggi. Nah masih agak tinggi. Tapi ya itu kan kayak detak yang hidup kan ya, maksudnya kalau kerendahan kamu lemas, kalau ketinggian kamu ngos-ngosan kan, itu nyaman 120. Aku kalau 120, 25 itu kalau kita goes 200 kilo, 300 kilo sudah, tapi speednya kita 35 kayak gitu, heart rate ku biasanya segitu. Jadi kamu acuanmu heart rate, jadi nggak pakai power meter sama sekali. Dan kamu mencoba itu pertama kali di Bentang Jawa atau sudah kamu coba sebelumnya? Baru pertama kemarin. Jadi ketika Bentang Jawa putusin nggak ngeliat power meter, ada power meternya kan? Ada, tapi aku nggak pakai. Nggak pakai. Aku ganti. Itu kan power meternya Axioma pedal. Aku ganti pakai Lukeo biasa. Jadi nggak pakai. Jadi nggak masang udah. Iya. Nggak masang power meter. Iya. Mantap. Dan apakah bakal kamu ulang di event berikutnya? Tetap pakai heart rate? Belum. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari jam, tidak ada improvement sebenarnya tahun ini kan. Apakah kamu mengejar waktunya Stephen Lin di Bentang Jawa? Tapi harusnya ya rute tahun ini jauh lebih sulit. Oh lebih sulit. Oh, lebih sulit tapi lebih pendek. Bahkan time-nya Stephen Lin itu sempat head to head di CP1 di sekitar Pangandaran mungkin. Itu head to head. Pangandaran atau Kroya gitu loh. Hari itu kedua. head to head. Lah, aku udah kayak optimis buat mecahin. Ya walaupun nggak mecahin tipis-tipis. Tipis-tipis lah. Begitu kayak dibelokin ke arah Parangtritis terus tanjakan rute baru itu. Langsung putus asa. Aku tidur di atas di gelap-gelapan di tengah hutan jati. Biarin aku tidur di atas kedinginan. Waktu itu kamu sudah nomor 1 tapi waktu itu kan sudah nomor 1. Dan jadi sejak saat itu udah lupain waktu itu. Kamu nggak fokus sama sekali sama waktunya Stephen Lin. Iya. Dan John, aku juga mungkin mikirnya teman-teman ini kan saya lihat waktu dia ngeber itu kan entah itu di thread atau di Instagram atau di mana mereka ngomongin ini bisa mecahin rekor enggak. Dan mohon maaf, ini bukan apa, kebanyakan yang ngeributin ini kan yang nggak pernah ultra. Yang nggak pernah ultra, yang nggak ngerti rasanya goes jarak jauh, yang nggak ngerti rasanya goes multi day. Kan tidak ada yang apple to apple. Iya. Rute beda. Rute sama pun kalau cuacanya beda juga nggak bisa. Ya. Kayak tahun lalu ingat kan kita hujan terus kan tahun lalu. Tahun lalu hujan terus. Tahun ini kan panas. Ya, cuman panas. hujan malam pertama toh ya. Hujan aku sampai sebelum Pangandaran. Nah, pokoknya teman-teman kata-kata hari pertama doang. Habis itu panas terus. Jadi kamu nggak kena hujan 2025. Panas. Kena panas terus. Panas terus. Nah, 24. Jadi kan nggak bisa apple to apple gitu. Jadi menurut saya lupakan ngomongin bandingin waktu. Karena rute belum tentu sama, suasana belum tentu sama, cuaca belum tentu sama, jalan 1.500 kilo itu belum tentu sama. Misalnya tahun lalu misalnya turun dari Ranupane kan banyak perbaikan jalan. Tahun ini kan sudah mulus. Enggak, tahun ini hancur juga. Hancur, malah lebih hancur. Malah lebih hancur. Terus tahun lalu dilewatin gravel Gumitir, tahun ini dilewatin gravelnya di Tulungagung. Iya, Tulungagung. Jadi kan beda John. Kalau dulu ini buat mohon maaf ini kan kita kenal baik sama teman-teman Bentang Jawa juga. Selalu candaannya Bentang Jawa adalah CP1 itu momoknya buat mayoritas peserta karena hanya 40 jam untuk 454 kilo ya kan. Iya. Elevation hampir 6.000. Setelah itu enak karena CP2 Blitar itu Kamis kayak gitu. Nah tahun ini kan nggak berlaku. Karena kan banyak yang struggle sampai Blitar kemarin. Ya karena dilewatin Parangtritis tadi sama gravel Tulungagung. Nah, waktu kamu sampai di atas kan rasa ini udah waktunya udah nggak sama, terus kamu putusin tidur kan kayak gitu. Tapi setelah CP Blitar itu ke finish, kamu kan sudah mimpin. Iya. Nah, waktu itu strategimu apa? Sebenarnya itu saat itu udah agak ngedon sih. Makanya kan sempat
dekat terus sama Adrian. Ya sudah ada deketin waktu itu. Iya. Akhirnya, ini kayaknya Adrian kondisinya mulai bagus. Aku cari cara. Cari-caranya apa? Ya itu dia kan nggak tahu kayak tanjakan jemplang itu gimana. Aku cari cara ngancurin dia di situ. Ngancurin. Jadi kamu ngegasnya di situ. Maksudnya bukan ngegas karena dia tetap konstan kan, tapi kamu nge-push. Nggak nge-push sih. Ngebikin Adrian nge-push malah. Oh, nah ini juga yang membedakan teman-teman. Catatan waktu itu kan juga ditentukan situasi kompetisi kan, Jan ya? Iya. Kalau deket kita ini nge-push, kita akan nge-push juga. Dan ini tergantung yang mendikte siapa. Yang mendikte bisa yang mimpin, yang mendikte bisa yang di nomor 2 atau di nomor 3 kan, tergantung situasional kan kayak gitu. Nah, ini juga agak sulit kan menjelaskan ke orang. Iya. Kita lihat misalnya yang pair tahun ini kan tiga-tiganya ketat itu. Akhirnya kan saling push sampai finish. Nah, waktu saya tahun lalu, pairnya kan nggak nge-push. Nggak mungkin ngejar kibar sama bapaknya. Yang di depan saya teman sendiri. Ya udah, tim order aja, nggak usah dikejar. Kalau kita saling kejar, sama-sama nggak finish, sama-sama nggak podium. Jadi akhirnya bagaimana finish sebaik mungkin, senyaman mungkin kan kayak gitu. Nah, kondisinya Zidane tahun ini di Men Solo, dia yang dikte. Dikte itu kan berarti dia nggak harus nge-push, kamu kan nggak harus ngegas. Kalau misalnya si Adrian tiba-tiba nempel kurang 5 kilo kan kamu pasti ngegas ya. Nah itu kan catatan waktunya bisa berbeda lagi. Tapi begitu setelah jemplang Adrian sudah nggak ngejar, kamu kan juga agak ngender juga kan kayak gitu. Nah itu makanya jangan bandingin waktu gitu, karena nggak apple to apple. Kalau tadi dibilang rutenya bisa beda, cuacanya bisa beda, iklim kompetisinya juga beda kayak gitu. Nah kebetulan dia yang dikte gitu. Cuman ini aku agak sulit nerjemahin aja, maksudnya dia bikin Adrian maksa itu, kamu gimana? Kamu ngelihat dia di mana, kamu nambahi atau gimana? Kan kamu nggak nge-push katanya. Kalau aku lihat dia tahu beberapa segmen. Sebelum segmen dia itu pasti tidur. Aku sebelum segmen nanjak. Nggak hanya nanjak kayak di Dendels gimana gitu. Dia pasti tidur. Aku yakin sebelum nyemplang ini nanti dia bakal tidur lama. Dia kan sempat nge-gap 40 kilo. Terus aku begitu nyampe atas jemplang, dia gapnya udah tinggal berapa? 30-an. 30 apa 25 gitu. Terus dia tidur. Di Malang itu berarti? Iya. 2 kilo sebelum start tanjakan pas. Oh ke Gubuk Laka, ya kayak tempatku tahun lalu berarti ya? Iya. Nah di situ aku khawatir kalau nanti aku gapnya agak jauh, dia bakal di nyemplang itu bisa konstan dia belajar. Terus akhirnya dia finish lebih cepat. Jadi aku target, aku deketin gap, aku tunggu dia di Ranupane sampai dia bangun. Begitu bangun dia langsung full gas. Full gas biar apa? Setelah waktu masuk di jarak hijau, dia entah nuntun, entah kerepotan, entah gimana. Jadi dia bakal dihabisin di bawah ini. Aku nunggu dia di situ. Karena kamu tahu kalau dia nge-push di bawah, di atas dia bakal nuntun. Nah, soalnya dia kan nggak tahu karakter tanjakannya. Jadi kamu kok bisa mantau tidurmu cuma 60-70 menit. Kamu mantaunya gini, waktu sepedaan bukai gini. Jadi Roger. Ya waktu berhenti itu aku lihat. Terus dia kan gapnya sempat jauh deket kan sempat 70 kilo terus tiba-tiba 30, 70 tiba-tiba 20 kan sempat gitu. Kalau itu aku sebenarnya teman-teman ini sudah dekat, tapi kita harus melihat kan iya dekat karena Zidane lagi nanjak, dia lagi turunan misalnya kan kayak gitu kan, atau Zidane lagi nanjak, ini lagi flat kan otomatis dekat John. Nanti ketika yang ini nanjak, yang ini turun kan jauh lagi. Jadi kamu baca dia di mananya kan pasti kan. Tapi begitu kamu turun dari Ranupane, dari Jemplang ke Ranupane CP terakhir, kamu turun udah merasa aman? Belum sih. Kenapa? Soalnya dia tuh kenceng banget di turunan, di gravel, di flat. Soalnya aku kan secara setup sepeda kan gambling juga kan. Aku ban depan pakai 25, ban belakang pakai 28, TT juga. Ban TT? Itu gambling gitu. Nah itu, makanya di situ. Aku gak bakal bisa turun kenceng. Flat pun jalanan Jember kan gelombang, aku nggak bakal bisa kenceng. Beda kayak Adrian, seperti kayak yang Barry juga cerita kan. Waktu di Dendels dia jalan 35, dia disalip Adrian
kira-kira dia 4 bulan ke atas. Di Dendels itu. Di Dendels. Di gravel pun pace-nya gila loh. Adrian itu. Aku belajar di situ. Jadi kemungkinan kalau seumpama dia nyampe atas jemplang masih fit, aku bakal kekejar di bawah. Jadi harus ku habisin di jemplang. Setelah itu mantau jarak. Iya. Menarik juga. Oh sorry. Jadi si siapa namanya? Tapi kan mungkin ya kita kan yang namanya juara itu ada luck-nya juga gitu. Ya dia kan sempat kena insiden di awal di hari pertama atau hari kedua itu yang dia kena seruduk. Motor. Ya, dia kenalan sama lalu lintas Indonesia gitu. Jadi mungkin ya memang takdir rezekimu tahun ini kan gitu. Begitu kamu merasa kamu aman menang itu kira-kira di mana? Di Gumitir atau di Jember atau di Jember sih. Di Jember. Jadi sebelum Gumitir. Iya. Kamu lihat Adrian masih di belakang di Ranupane. Di belakang. Dia kayaknya udah ngelepasin juga kan. Oh. Jadi begitu ngelihat itu kamu langsung lega atau lega? Wah, ini tinggal jangan mekanikal, jangan masalah, jangan kecelakaan. Udah main aman aja. Udah main aman. Terus ketika akhirnya kamu finish pertama itu perasaan pertamamu apa? Yes, akhirnya kayak gitu. Akhirnya. Kan ada istilah bahasa Inggris apa? Third time the charm gitu. Iya. Pertama kali gagal, kedua kali gagal, yang ketiga berhasil. Jadi dan dia tahun ini istimewa. Februari juara EJJ, kemudian Agustus juara Bentang Jawa. Ini dia sweep dia tahun ini. Dia punya gol apa habis? Belum mikir lagi. Belum mikir lagi atau nggak pernah mikir? Nggak pernah mikir. Kira-kira apa? Bayangannya apa? Yang diinginin di dunia ultra? Ya, mungkin bakal nyoba keluar gitu. Keluar negeri? Ya, tapi belum ada gambaran mau kemana gitu. Belum ada gambaran? Belum ada. Ini setelah Bentang Jawa ini target terdekat apa? Belum ada? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Menurutmu dia harus ngapain? Ya kalau mau keluar, yang event terdekat ada Peninsular Divide, Malaysia itu. Pengen? Terlalu dekat. Ya, lihat waktu. Lihat waktu ya. Kalau terlalu dekat kan recovery apa segala. Ya teman-teman, kalau ikut ultra itu nggak bisa sehari berkali-kali, nggak bisa kan. Maksudnya badan kita kan butuh recover kan. Ya. Nah, tapi tahun depan kan Bentang Jawa sudah cek selesai. Masih pengen ikut lagi tahun depan? Masih pengen. Masih pengen? Masih. Kalau misalnya belajar dari 3 tahun ini, termasuk jadi juara tahun ini, kalau ikut lagi, kalau kamu mau ada perubahan lagi, apa? Kalau misalnya kamu mau sharing, nggak sharing juga nggak apa-apa kan, dirahasiakan juga kadang-kadang. Kalau perubahan apa ya? Mungkin secara nutrisi diperbaiki. Fueling ya. Fuelingnya, kamu strateginya apa? Yang apakah dapat ilmu dari Mr. Steven? Enggak sih. Enggak dikasih. Ini hati-hati, dua-dua ini lirik-lirikan ilmu ini. Soalnya sebenarnya saya sama Steven Lin itu boleh dibilang mirip, cara mainnya itu sama. Cuma dia bisa nggak tidur, saya nggak bisa. Terus dia lebih banyak waktu untuk latihan, jadi powernya besar. Sementara saya nggak terlalu bisa latihan. Kayak barusan EJJ itu saya cuma latihan boleh dibilang 3 minggu terakhir. Gitu. Jadi agak susah. Tapi strategi kita sebenarnya sama, kecuali di tidurnya ya. Tidurnya saya harus tidur. Kalau dia kan bisa nggak tidur. Gitu. Nah, dari segi fueling ya. Jadi kamu nanti strategi ini pengen belajar lebih banyak soal nutrisi kayak gitu. Untuk manage itu ya. Iya. Makanmu apa sih? Ini kita tanya di luar apa? Kamu ketika kamu kan ada berhenti di warung ayam atau apa kayak gitu ya? Makanmu apa aja selama 3 hari itu? Kamu mampir di warung apa aja? Ayam. Ya ayam kayak ayam geprek Kentucky gitu. Tapi aku beli ayamnya dong. Oh, nggak pakai nasi? Nggak pakai. Tanpa carbs. Ya gulanya itu. Less carbs berarti. Makanya gulanya nggak spike ya? Iya. Nggak ngantuk. Makanya nggak ngantuk ya. Nggak tahu ini siapa yang ngerti soal nutrisi tanpa makan besar. Kan ada karbonya, cuman kan bukan nasi kayak gitu. Iya, makan besarnya sehari berapa kali?
Sehari sekali. Sehari sekali ya. Sama kita juga sehari sekali. Itu kamu apa? Jam berapa atau ngikuti kilometer atau ngikuti jam? Kalau aku biasanya menjelang malam sih. Menjelang malam? Jam 7, jam berapa gitu. Baru makan besar. Sebelumnya cuma nyemil-nyemil gitu. Nyemil roti. Dari Indomaret, Alfamart gitu ya. Roti-roti? Iya, roti. Ya makan di sepeda tuh pasti kan. Iya. Ya itu aku nggak bisa juga itu. Nah, sekarang kamu ya ini kadang-kadang kadang diingetin, Mas Zidane angel ngomongin lo katanya kayak gitu. Ini kita coba kulik sebisa kita. Jadi tahun depan tetap pengen ikut Bintang Jawa. Stephen Lin ngomong ke saya, dia pengen ikut EJJ tahun depan. Jadi kalau kamu mau ngetes ilmu itu bisa juga nanti kayak gitu. Harus bisa lah. Harus soalnya kan di Furi 20 tahun, Bro. Di Furi 20 tahun sudah. Ya, Stephen Lin cerita waktu ketemu di Ngebel bilang, aku pengen ikut EJJ-mu, moga-moga bisa, dia bilang. Nah itu kamu kalau mau ngetes ilmu itu momennya, itu kayak the battle royal Zidane lawan Stephen Lin itu. Kalau jadi moga-moga. Tapi kamu punya keinginan ikut yang luar negeri. Di luar negeri itu kan ada banyak yang ribuan kilo yang bukan sekitar 1.500 kan. Nah itu ada gambarnya kan, misalnya apakah itu yang di Amerika, apakah yang di Eropa, ada. Aku yakin kan kalau di planning kan banyak yang bisa support gitu, karena kan siapa lagi dari Indonesia yang mampu ikut gitu-gituan. Yeah. Ada ultimate goal nggak? Kayak kita dulu kan, kalau waktu kita suka nanjak kita pengen ikut Maratona Dolomiti ya. Terus ketika gravel kita ingin ikut Unbound Gravel. Nah ada event tertentu yang jadi impianmu nggak? Atau itu belum kepikir? Belum kepikir. Ya mungkin teman-teman ada ide ini, Zidane sebaiknya ikut apa ini. Nah kan kita bisa, teman-teman di Indonesia kan bisa kumpul support kan kayak gitu. Mungkin ultra mau jadi terdepan harus seperti ini, Bro. Kenapa? Gak usah dipikir, Gak usah dipikir. pokoknya sikat. Gak beban ya jadi. Gak beban. Gak beban dia. Psikologinya lebih stabil. Iya, lebih stabil ya udah gitu jalani gitu. Iya. Ya kalau kuat bebas John. Kalau nggak kuat ya mikir aku bisa nggak ini kayak gitu. Ini kan kuat dasarnya kayak gitu. Nah, keluarga kamu sendiri ngeliat kamu pindah ke ultra ini ya pasti harusnya lebih happy dong, karena kan lebih sekarang siapa yang nggak kenal Zidane kan kayak gitu kan ya. Dan penampilannya sudah, aura bintangnya sudah muncul, klimis sekarang, langsung. Aku inget teman-teman kalau punya fotonya dia EJJ pertama tuh. Kalau pacar bukan anak ultra. Ya dia baru sepedaan juga, tapi suka ultra gitu. Oke. Teman-teman sebagai informasi ya, saya kalau tanya sekarang, Zidane kok kelihatan rapi ya sekarang? Teman-temannya bilang, udah punya pacar Mas. Wah ini. Padahal karena nama sosmed itu kan pemuda palsu. Saya bilang ke dia, John, ganti nama pemuda palsu itu. Kenapa? Ya kan ada konotasinya. Oh, iya. Apalagi di luar negeri banyak gender politik kan itu. Maksudnya nama pemuda palsu, tapi ketika diceritain punya pacar, oh berarti pemuda asli masih kayak gitu. Cuman berarti ini kedepannya bakal ini ancaman per yang lain. Ancaman per yang lain ini. Dan tadi kita sebelum podcast kan sempat nanya dia gitu. Yang baru kan pacar. Kamu ketemu pacarmu itu di mana? Ketemunya di sosmed. Di sosmed. Ternyata bukan anak sini. Kan saya pikir pacarnya orang Sidoarjo atau orang Surabaya. Ternyata enggak, Serang. Orang Serang. Aslinya Padang. Jauh banget tuh, ini Gedangan nih. Ini Gedangan. Ketemu di sosmed itu dia yang DM duluan atau kamu yang DM duluan? Enggak DM-an sih ya. Kayak awalnya aku nge-like, dia follow, ya aku follow back gitu aja. Oh, terus nggak ada yang conversation-nya gimana? Ya cuma balas-balasan replyan snap. Oh, jadi main gitu. Main itu apa? Main jarak jauh, main batin. Main batin berarti ini. Jadi sekarang ini masih LDR, pacaran jarak jauh. Iya. Oh, makanya aku nggak pernah lihat pacarnya di sini. Malah pacarnya munculnya habis dia finish Bintang Jawa itu ngasih bunga. Oh ini pacarnya Zidane. Yang goib itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi sudah berapa lama pacaran? 3 atau 4 bulan. Oh baru memang. Oh hangat-hangatnya itu John.
Ada pacar kemarin saat bintang Jawa nambah motivasi atau Nambah motivasi. nambah motivasi? Oh, berarti cirinya adalah punya pacar kalau masih single ya. Berarti habis ini kalau latihan goes ke Serang. Sidoarjo Serang. 1000 kilo. 1000 kilo. Kudir lah 1000 kilo buat kamu. Nah, dari sisi misalnya kau tadi bilang fueling segala macam, dari sisi kamu pernah nggak, kan kita ini, aku khususnya John ya, aku harus mendetailkan map event karena aku tahu kemampuan gue. Tapi kayak model kamu aja nggak terlalu, tapi kamu kan punya plan kan. Kalau aku KO di sini, nginepnya di mana kan bikin plan. Kamu ada bikin plan kayak gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada dia, pasti nggak ada. Karena dia bisa tidur di mana aja. Di mana aja. Kalau aku kan pilih-pilih Iya. tempat tidurku. Iya. Jadi itu yang jadi targetku. Jadi waktu EJS itu aku belajar, aku ini harus tidur, tapi aku nggak masalah hotel model apa, aku nggak masalah. Hotel yang bolong temboknya aku nggak masalah. Dia milih nyempal 6 kilo nyari hotel yang bagus. Iya, soalnya kalau aku alergi debu. Jadi kalau hotelnya ada korden-korden gitu, nah itu berbahaya buat aku. Daripada aku sakit kan, terus DNF. Jadi aku lebih baik safe, pilih yang hotelnya yang oke lah. Paling nggak harus bersih. Jadi Nggak harus bagus tapi harus bersih. nggak gini Zan, kita wawancara Zidane ini. Kalau untuk teman-teman kan pasti pengen belajar ilmunya Zidane kan. Iya. Nggak bisa, karena iya kan, nggak bisa. Iya. Kalau buat kayak saya lebih baik belajar ke yang kemampuannya setara kan. Triknya dia ngapain kayak gitu. Kalau suruh niru Zidane pasti nggak bisa. Power to weight kalah. Betah-betahan kalau umur udah selesai 20 Iya, tahun 20 lebih. tahun. Jadi ya apa yang teman-teman bisa tangkap dari Zidane kan ya, mungkin satu yang bisa dipakai dalam conversation ini adalah nothing tulus. Terus nggak usah overthinking kan gitu. Ya kamu orang nggak mikir tuh enak gitu. Ya kalau aku itu kayak gini loh. Kayak kalau ikut ultra itu kayak kontrak sama diri sendiri gitu. Oh. Jadi semua kayak dengan setup sepeda, dengan yang aku pakai ban sekecil itu, pasti kan nanti di jalan rasanya gimana, terus dengan posisi aero, ya pasti ada resikonya nanti di jalan bakal gak nyaman atau gimana. Tapi itu sekecil apapun itu kayak menambah performa kamu, menambah pace kamu. Jadi kayak kontrak aja ya udah dijalani aja. Marginal gain. Jadi aku baru tahu dia pakai ban 25 ini di depan. 25. Itu biar lebih ringan ya di tanjakannya. Lebih ringan, lebih agresif. Buat kita jebol 25, 28 itu memang kayaknya beratnya cuma sedikit tapi rasanya di hati tuh ngefek ya rasanya. Di hati ngefek. Wah ini ya ada orang yang memang ya orang ultra ya kayak gini modelannya Jen. Yang juara-juara ultra kan ya. Iya. Kalau kamu melihat sekarang dari kompetisi kemarin, kamu melihat persaingannya dengan tahun lalu dan 2024 di luar segala siapa yang ikut segala macam, gimana yang kamu menurut? Nggak bisa ngebandingin sih. Nggak bisa ngebandingin. Soalnya dari tahun lalu kan aku kondisi juga lagi drop. Mau nerabas hujan aja tahun lalu nggak berani. Tiap hujan pasti neduh. Dan tahun lalu hujannya luar biasa ya, badai tahun lalu. Nah, jadi tahun ini, jadi kalau soal persaingan ya sekali lagi situasional kan, lihat kayak gitu. Tapi nanti kalau ikut lagi apakah pakai ban 25, 28 lagi? Atau pindah ke ban 19 atau 23 kayak pembalap jadul? Bisa jadi ya 28 aja. 28 aja. Tubeless ban dalam. Tubeless. Oh, tubeless. 25, 28-nya tubeless. Kenapa memilih tubeless? Ya kayak ya udah all in aja. Enggak, bukan karena alasan tertentu enggak? Enggak. Apa karena tahun 2024 itu kamu bocor atau apa? Enggak. Ya udah, dicoba aja gitu. Iya. Angel ini John. Teman-teman apa yang bisa ini? Ada hal yang pengen kamu, misalnya gini, ada teman-teman, orang kacamata dia kan kacamata dulunya atlet kan, masa mungkin bukan elit dari awal, tapi ada pengalaman di balapan serius kan kayak gitu. Nah kalau kamu ngelihat teman-teman lain yang dia di dunia elit itu nanggung mau pindah ke ultra,
kamu kalau mau disuruh ngasih sarannya apa buat mereka? Speed pasti punya, ya kan? Udah level itu kan semua pasti punya speed. Tapi kan beda, John. Balapan 150 kilo, 120 kilo, 200 kilo dengan ultra kan beda. Nah, kalau ada anak lain kan, oh Zidan pindah haluan, aku ikut pindah haluan lah gitu. Kamu punya saran apa buat mereka? Atau jangan-jangan biar kamu aja? Coba aja dulu sih. Coba Soalnya aja. itu kayak banting setir. Beda banget kan Beda ya? banget. Coba aja, terus saran kamu apa? Misalnya pelajaran diri apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka? Kalau elit itu kan modelnya kayak kita wis mati hidup di situ. Ya kita bakal all in gitu. Per race-nya kita all in. Sedangkan kalau ultra ini kan kayak harus belajar ini, harus belajar itu. Nanti baru bisa ketemu entah berapa kali race gitu. Berapa kali percobaan itu baru nanti ketemu aku cocoknya gini, cocoknya gitu. Kalau lebih banyak waktu buat mempelajari diri gitu aja. Karena faktor X-nya banyak ya. Karena ultra kan suffernya lama, jadi hatinya harus benar-benar mantep baru bisa, gitu ya Zidan. Dan luck itu paling gede. Ya aku sangat mengerti. Faktor luck itu aku mengerti banget. Dari pengalamanmu beberapa tahun ini ultra, yang paling kamu takuti ketika ikut event ultra itu apa? Ya masalah mekanik sih. Mekanikal ya, Sama. Iya. Jangan sampai rusak, jangan sampai ya. Sama takut sakit. Ya, takut sakit kan bisa dilatih, John. Kan maksudnya kayak aku misalnya EJJ pertama kali ikut sempat sakit, belajar tidur, waktu BC tahu nahan diri supaya nggak sakit kan kayak gitu. Tapi mekanikal kan susah gitu. Kalau sakit pun kan entah kita butuh bisa recover untuk berapa lama, nanti kan paling nggak kita bisa finish. Tapi kalau mekanik itu susah nerusin lagi. Iya. Jadi tetap kekhawatiran nomor 1 mechanical issue ya. Kalau badan bisa nyiasati kayak gitu. Tadi kamu bilang setupnya akhirnya balik ke minimalis ya. Berarti barang bawaanmu itu apa? Soalnya kamu nggak perlu mandi, tapi kamu nggak mandi ya? Mandi. Oh mandi ya? Mandi tapi nggak ganti. Ganti bawa. Oh dia ganti jersey sama ganti bib sekali ya. Oh ganti ya. Berarti di tas itu isinya ya bib, jersey, terus mandatory. Charger aku nggak bawa, cuma bawa powerbank doang. Oh powerbank 20.000? Iya 20.000. Cukup. Oh 3 hari cukup, John. Sama lampu depan belakang? Lampu depan aja mungkin, belakang nggak aku perlu. bahkan depan itu cuma kepake satu aja. Yang satu itu karena bracketku itu bautnya patah di dalam. Jadi aku kabel tis, aku solasi. Itu cuma bisa buat cyclo doang, nggak bisa buat lampu. Akhirnya lampu yang satu ini nggak kepake. Jadi kamu cuma pakai satu lampu? Satu lampu. Padahal jam malamnya kan panjang, dari jam 6 malam sampai jam 5:30 pagi mungkin. Jadi kelap-kelip aja, John. Iya, tiga hari itu cukup 10.000 cukup sama handphone. Cukup. Wah, ya kalau 3 hari mungkin cukup, kalau kita 5 hari ya nggak cukup. Kamu bawa satu powerbank? Satu. 20.000 itu. Nah, cukup berarti ya. Ya kalau yang teman-teman mau finish 3 hari bisa dicontoh ini. Terus bawa apa lagi? Udah sih itu. Makanan apa segala nggak jam? Dia nggak bawa jaket kok. Bawa? Enggak. Bawa beberapa. Jaket bawa. Bawa jaket. Jas hujan. Tapi waktu turun dari Pranopane kamu nggak pakai jaket itu? Pakai. Oh pakai ya. Soalnya fotonya kan waktu kamu cek, mungkin waktu kamu datang gitu ya, jadi belum pakai Itu kan dingin itu ya. Jadi kamu bawa berapa jaket? Satu. Jaket hujan? Itu aja. Itu aja? Iya. Sama vest? Enggak? Udah satu itu doang? Tapi bawa ini ya, ransel apa? Yang backpack itu enggak? Enggak. Nggak pakai dia? Reflektor vest aja. Gel juga nggak bawa? Gel bawa 4. Cuma 4? Enggak banyak ya. Oke, pertanyaan penting. Ketika kamu masuk minimarket, Indomaret atau Alfamart, yang kamu paling suka apa? Maksudnya yang kamu cari pertama, misalnya dulu kamu suka soda, kan tahun ini kamu ngurangin soda. Apa yang kamu cari untuk penggantinya?
Cari elektrolit sih. Elektrolit ya. Pokari. Semacam Pokari. itu. Itu. Jadi soda sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Lagi juga ini. Terus makan ya roti-roti pasti kamu beli kayak gitu. Roti ku pasti digilir ya. Mm-mm. Pasti digilir. Saya enggak dipikir, digilir. Cuma begitu lah. Ini. Oh, tadi sudah ya yang ini aja udah enggak dipilih, enggak dipikir ya. Aduh. Ini kan kamu kan kalau latihan kan sama Ethan kan ya. Nah, teman-teman yang kenal Ethan dia kan kalau kom jagoan kan, kom kriterium dia kan menangan kayak gitu. Sedangkan Zidan menangannya di ultra. Tapi mereka latihannya bareng. Itu komprominya gimana? Itu kan kebutuhannya beda. Ya kita itu aja sih. Latihan barengnya itu pas ketemu di waktunya endurance saja. Oh. Tapi kalau waktu pengerjaan kita masing-masing. Dia intensity, Iya. kamu enggak kayak gitu. Tapi ketika endurance bareng. Baru-baru. Oh, oke. Soalnya agak nggak. Ini dua orang ini kan disiplinnya beda, tapi kok Iya. latihannya sering bareng kayak gitu. Nah, Terus kamu kalau kan jalan malam ya, jam 1 pagi, jam 2 gitu, pernah ketemu hal yang aneh-aneh nggak? Terutama bentang Jawa ini nggak ketemu apa-apa sama sekali. setannya yang takut sama dia. Cuma Kalau aku waktu bentang Jawa ya, waktu di Jawa Barat itu, ketika aku jalan malam itu hatiku masih oke. Tapi ketika aku masuk Jawa Tengah, gelap-gelap itu, agak merinding. Agak merinding. Kamu nggak kerasa sama apa sama sekali? Enggak. Tidur di hutan apa segala itu nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak takut binatang, ular. Enggak. Hebat. Ya enak gitu, nggak bisa ngeliat itu enak Jun. Nggak dipikir. Nggak dipikir. Iya. Ada oke, bentang Jawa sudah Joreda, habis ini pengen keluar negeri. Tapi kamu masih ikut kom-koman kadang-kadang beberapa kali kan? Ya. Ya untuk latihan aja ya. Kemarin di Promokom jadi tukang tarik deh. Ada keinginan nih nyoba disiplin lain kayak gravel atau apa kayak gitu? Mungkin belum, tapi kayaknya bakal nyoba. Kayaknya bakal nyoba. Ya. Kalau ini sudah mentok pengen yang lain kayak gitu ya. Ya itu teman-teman, ini Zidan tahun ini berhasil nyapu EJJ bentang Jawa. Kita belum tahu plan dia habis ini apa. Mungkin dia menikah dulu sebelum ikut yang lain kayak gitu. Ada tujuan, ada keinginan lain nggak di dunia sepeda selain ultra ini? Karena tadi mau nyoba-nyoba, selain misalnya tadi kan pengen nyoba gravel, pasti pengen nyoba. Cuman ada yang lain yang pengen dikejar nggak di dunia sepeda? Atau nggak dipikir? Nggak dipikir. Sana kayak gini aja, nggak usah dipikir aja. Top. Udah kita daftar aja, nggak usah dipikir ya. Iya, nggak usah dipikir. Ya teman-teman, ini Zidan. Mungkin Zidan kepada teman-teman penonton atau dot watcher yang sudah ikut memantau kamu selama ini, yang komen-komen yang kamu baca, kan pasti ada yang kamu anggap kok gini sih. Ada nggak pesan? Ini tadi kan aku tanya pesan untuk yang mau nyoba ultra, yang mau pindah haluan ke ultra. Tapi untuk dot watcher atau penonton, pemirsa ultra cycling yang mungkin nggak ngerti tentang sepedaan, kamu punya pesan nggak buat semua penonton itu segala macam? Misalnya harapan kamu kalau di jalan, kan kemarin ada kontroversi misalnya banyak yang moto pakai flash lah atau apa segala macam kayak gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman itu? Satu, aku minta tolong kamu terima kasih lah sama mereka, karena kan mereka mensupport kamu, mendukung kamu, memperhatikan kamu, dan itu termasuk menjaga keamanan kalau sudah kayak gitu kan. Cuman ada pesan khusus nggak yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Ya buat teman-teman terima kasih ya karena udah support serame itu loh. Iya. Belajarnya. Ramai banget ya. Cuma kalau saran aku sih, kalau cuma mau ambil foto atau gimana itu, mau ngawal, lebih baiknya kayak izin ke cyclistnya dulu, kayak minta izin, boleh nggak dikawal atau gimana gitu. Ya itu aja sih. Karena bisa ganggu konsentrasi ya kayak gitu ya. Ini teman-teman ya, saya juga merasakan walaupun saya nggak secepat dia, tapi kan kadang-kadang kan ada Mas foto Mas kayak gitu kan ya. Dia naik motor sebelah kita foto, itu kan
bisa ganggu konsentrasi kita, apalagi kalau udah capek nggak karuan kan John. Pernah juga saya pernah diajak berhenti, Mas foto gitu. Kan aku oke gitu. Saya pikir dia mau naik motor ngikuti enggak. Mas berhenti foto, ya jangan berhenti ya kayak gitu, jalan terus ya gitu. Jadi ya ini juga banyak teman-teman belajar kan bahwa ultra cycling itu regulasinya, apalagi bentang Jawa kan. Bentang Jawa kan regulasinya sangat ketat kan. Jangan sampai gara-gara dot watcher atau apa kena diskualifikasi misalnya kan. Apalagi itu kalau yang kenal segala macam. Kita yang paling takut kan pas masuk Jawa Timur ini kan banyak yang kenal kan kayak gitu. Misalnya bisa salah persepsi, salah tangkap segala macam, kita malah didiskualifikasi kan, malah agak nyesek kayak gitu. Jadi ya tolong ya hargailah yang sedang ikut itu, apalagi yang ngegaspol kayak Zidane yang tidurnya hanya 1 jaman itu kan, tolong dihormati, dijaga gitu. Jangan kita, antusiasme itu baik tapi jangan over antusias, karena itu bisa membahayakan kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin kita kan pasti akan melihat kiprah Zidane terus ini di event-event berikutnya. Jadi next time mungkin kamu pakai tulisan di belakang aja, tolong jangan ganggu saya kayak gitu. Kayak gitu. Malah ganggu saya biar nggak ngantuk. Ganggu saya biar nggak ngantuk. Nah ini celetukan pertama dia ini. Akhirnya muncul teman-teman ya. Akhirnya dapat kamu buat apa namanya, buat teaser ya. Ya, oke. Untuk pacarmu ada pesan khusus mumpung di podcast, misalnya mau ngelamar di sini atau apa kayak gitu? Ya terima kasih banyak aja sih, karena ya itu sebenarnya dia datangnya juga dadaan, tiba-tiba pengen datang ke finish gitu. Ya makasih banyak. Ya udah gitu dong. Kan udah diucapkan langsung. Ya. Terus pesan kamu, kan pacarmu mulai sepedaan juga? Sudah lama atau barusan? Tahun ini. Oh baru tahun ini sepedaan? Ya kamu seneng dia sepedaan atau jangan? Seneng sepedaan. Seneng kalau dia sepedaan, supaya tahu rasanya sepedaan. Kalau tiba-tiba dia pengen jadi atlet ultra? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Bisa pair ya? Bisa pair. Wah ini ancaman ini. Kalau pair pasangan ini. Ya, jadi teman-teman itu tadi Zidane juara bentang Jawa tahun ini, dan mungkin juara bentang Jawa masa depan. Umurnya masih 27 John, masih panjang John. 20 tahun di bawahku persis. 20 tahun. Dan ngomong, jadi dia kalau kalah dia nggak masalah 20 tahun. Joko kemarin juga gitu, dia finish nomor 4. Gak apa Mas, aku paling senior di 5 besar, dia bilang kayak gitu. Yang lain 30-an atau 20-an kan, dia 47 juga kan, Joko sama kayak kamu. Tapi ya apapun, ultra adalah ultra, dan ini nggak gampang bisa menyelesaikan 1.500 kilo, apalagi sampai juara dengan catatan waktu hanya 81 jam. Seperti Zidane. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih pesan ke Zidane, atau ada pertanyaan susulan yang mungkin kita nggak bisa mikir di sini, silakan tanyakan di situ. Nanti kalau pertanyaannya apa, kita bisa sampaikan ke Zidane. Nanti mungkin entah di Reels Instagram atau di apa, kita bisa bantu jawab ya Zidane kayak gitu ya. Mungkin nanti kita kumpulin, nanti kalau ketemu kamu di mana, saya rekam aja, ini pertanyaannya gini, jawab gitu ya. Yang mungkin kalian bisa jawab seperti itu. Itu aja ya. Mungkin John ada yang pengen ditanyakan lagi? Nggak ada sih. Ada ilmu apa yang kamu dapat dari dia ini? Semua tidak usah dipikir, hajar aja. Hajar aja. Ya, jadi ya mungkin buat teman-teman yang ada bakat atau seperti Zidane, mungkin ada yang bisa didapatkan. Kalau kayak saya sih kayaknya nggak ada yang bisa aku ambil ilmunya dari kamu kan, beda kasta ini. Nggak mungkin. Tapi sekali lagi selamat juara bentang Jawa setelah 3 tahun ya. Bangga arek Jawa Timur ini kan, walaupun kamu bukan Surabaya, kamu kan Gedangan ya, Surabaya coret kan ya. Surabaya coret tapi bisa jadi bintang ultra cycling top di Indonesia. Jadi selamat, dan moga-moga terus sukses di dunia sepeda. Amin. Bantu semangat orang untuk sepedaan juga, dan kita tunggu terus kiprah Zidane ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya.